Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini dalam melaksanakan tugas kelompok teori organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI, dengan judul fenomena yang terjadi dalam lingkungan organisasi dan merekonstruksi struktur dan desain organisasi. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Fisia dengan NIM 22042137. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Cayati dengan NIM 22042148. Perkenalkan, nama saya Azahra Ulhusna dengan NIM 22042100. Saya Faris Dwi Marza dengan NIM 22042222. Baiklah, kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal banyak organisasi yang mempengaruhi semua lapisan kehidupan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar dari kita menjalani sebagian besar hidupnya dalam organisasi. Pada umumnya, tujuan organisasi dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan dan mencapai hal-hal tertentu yang tidak dapat dilaksanakan sendirian. Organisasi membantu masyarakat melestarikan pengetahuan dan informasi. Ini juga merupakan sumber penting untuk berbagai karir di masyarakat. Ada beberapa elemen kunci dalam suatu organisasi, yaitu keterlibatan orang-orang dalam organisasi, struktur organisasi, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resti. Pada Resti, disilakan. Materi selanjutnya yaitu fenomena yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Fenomena yang terjadi dalam lingkungan organisasi adalah peristiwa atau kejadian yang dapat diamati atau dirasakan dalam konteks organisasi. Fenomena ini dapat mencangkup berbagai aspek seperti perubahan organisasi, konflik, stres kerja, motivasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Fenomena ini dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi serta kesejahteraan individu di dalamnya. Ada beberapa fenomena yang dapat terjadi dalam lingkungan organisasi, antara lain, yang pertama ada perubahan organisasi. Dalam fenomena ini terjadi ketika organisasi mengalami perubahan dalam struktur, budaya, atau strategi bisnisnya. Perubahan organisasi dapat terjadi karena faktor internal, seperti penggantian kepemimpinan atau restrukturasi, atau karena faktor eksternal seperti perubahan pasar atau perkembangan teknologi. Yang kedua ada konflik. Konflik merupakan fenomena yang umum terjadi dalam organisasi. Konflik dapat timbul karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai antara individu atau kelompok di dalam organisasi. Konflik dapat berdampak negatif jika tidak ditangani dengan baik, namun juga dapat menjadi peluang untuk mencapai solusi yang lebih baik jika dikelola dengan bijaksana. Yang ketiga ada stres kerja. Stres kerja adalah fenomena yang terjadi ketika individu merasa tertekan atau tidak mampu mengatasi tuntutan pekerjaan yang tinggi. Stres kerja dapat disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, atau ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Stres kerja dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja individu.
Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zara. Pada Zara disilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah fenomena yang berkaitan dengan dorongan atau keinginan individu untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Motivasi dapat berasal dari faktor internal seperti kepuasan pribadi atau ambisi karir, maupun faktor eksternal seperti penghargaan atau insentif. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas individu dalam organisasi. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah fenomena yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, serta memberikan identitas dan keunikan pada organisasi tersebut. Budaya organisasi dapat beragam, mulai dari budaya yang terbuka dan inovatif hingga budaya yang konservatif dan hierarkis. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah fenomena yang berkaitan dengan pengaruh dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dapat berperan penting dalam membentuk budaya organisasi, memotivasi karyawan, dan mengarahkan strategi bisnis. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Kepada Faris disilakan. Moderator, struktur dan desain organisasi. Menurut Robin, menyatakan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinator yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. S. Sohadiprojo dan Handoko. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi dapat definisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama, bekerja sama individual dengan kelompok. 4 unsur kunci yang menetapkan struktur organisasi. Ada 4 unsur kunci dalam membuat keputusan dalam perorganisasian, termasuk ke dalam kegiatan membentuk organisasi baru, memperbaiki organisasi yang sudah ada, atau mengganti sistem yang sudah ada. 4 unsur tersebut adalah: 1. Pembagian kerja adalah membagi seluruh beban pekerjaan menjadi banyak tugas yang secara wajar dan nyaman dapat dilaksanakan oleh individu dan kelompok dengan rasa tanggung jawab. Tidak ada pekerjaan tidak bisa terbagi sehingga terlalu berat dan akhirnya tidak mungkin dikerjakan. 2. Menggabungkan beberapa tugas secara logis sehingga diperoleh keberhasilan pencapaian tugas dan efektif dan efisien.
Mengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. 3. Menetapkan siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan disampaikan. Hubungan di dalam organisasi semacam itu sering disebut hierarki organisasi. Hubungan lini ke atas dan ke bawah dalam arti penentuan siapa atasan dan siapa bawahan diperlakukan meminta pertanggungjawaban. Koordinasi adalah mekanisme yang menyatukan kegiatan departemen menjadi suatu kesatuan dan memantau efektivitas integrasi tersebut. Koordinasi diperlakukan untuk menghilangkan rasa menang atau rasa benar sendiri dalam suatu departemen. Demikian juga berguna untuk menyelaraskan pencapaian tugas lintas departemen. Nah, Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Kepada Dani, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jenis struktur organisasi. 1. Fungsional. Struktur organisasi yang dibuat dengan mengurutkan jabatan atau posisi tertinggi ke yang terendah. Misalnya dimulai dari CEO berada di atas, sedangkan karyawan staf biasa berada di paling bawah. 2. Hierarki. Contoh struktur organisasi work paling mudah dijumpai adalah tipe hierarki. Sama dengan fungsional. Anda mengurutkan jabatan dengan tanggung jawab tertinggi di atas, kemudian menempatkan posisi dengan tanggung jawab terendah di bawah. Selanjutnya, desain organisasi. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya desain organisasi. 1. Mendapatkan manfaat kompetitif. Manfaat kompetitif berasal dari kompetisi inti di mana skill dan kemampuan berada di dalam aktivitas pembuatan seperti barang. 2. Mengikuti berbagai kemungkinan. Pada sebuah organisasi, membuat suatu rencana aksi dan membentuk tujuan, maka harus mengorganisasi sumber yang bisa mengikuti berbagai kemungkinan. 3. Mengatur perbedaan. Kualitas dari pembuatan keputusan organisasi sebagai contoh suatu fungsi dari perbedaan pandangan yang telah dipertimbangkan dari analisa yang terjadi. 4. Meningkatkan efisiensi. Semakin baik fungsi organisasi, semakin baik pula penghargaannya terhadap barang dan jasa yang mereka berikan. 5. Meningkatkan koordinasi dan motivasi. Desain organisasi melibatkan sebuah pencarian cara-cara mengkoordinasi dan memotivasi para anggota untuk lebih baik. Kesimpulan, ada beberapa fenomena yang bisa terjadi dalam lingkungan organisasi yaitu 1. Perubahan organisasi, 2. Konflik, 3. Stres kerja, 4. Motivasi, 5. Budaya organisasi, 6. Kesimpulan. Struktur organisasi merupakan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan sekelompok. Jenis struktur organisasi terdapat 2 jenis, yaitu fungsional dan hierarki struktur. Dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya desain organisasi yaitu mendapatkan manfaat kompetitif, mengikuti berbagai kemungkinan, mengatur perbedaan kualitas dari pembuatan keputusan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan koordinasi dan motivasi. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.